Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Ibu Septri Damayanti, SSI, MSI, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Pengantar Sains Data yang telah memberikan kesempatan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Dan kelompok kami kali ini membahas mengenai 2 materi dan 2 contoh soal, yaitu mengenai regresi linier berganda dan yang kedua yaitu mengenai K-nearest neighbor atau biasa disebut sebagai KNN. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan saya Audia Maren Fareza dengan NPM F1A021063 selaku moderator pada presentasi kali ini, dan dua rekan saya. Saya Lara Anggraini dengan NPM F1A021009. Saya Fariza Fika, F1A02137. Tanpa berlama-lama lagi, selanjutnya presentasi akan dipresentasikan oleh Lara Anggraini. Kepada Lara dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan regresi linear berganda, di mana model regresi linear berganda merupakan suatu persamaan yang menggambarkan hubungan antara dua atau lebih variabel bebas atau prediktor X1, X2 hingga Xn, dan satu variabel tak bebas atau respons Y. Tujuan dari analisis linear berganda adalah untuk memprediksi nilai variabel tak bebas atau respons jika variabel-variabel bebas prediktor diketahui. Di samping itu juga untuk mempengaruhi arah hubungan antara variabel tak bebas dengan variabel bebas. Baiklah, di sini terdapat contoh soal. Internal Revenue Service mencoba mengestimasi pajak aktual tak berbayar tiap bulan di divisi auditing. Dua faktor yang mempengaruhinya adalah jumlah jam kerja pegawai JKP, jumlah jam kerja komputer JKK. Untuk menganalisis beberapa besar kedua faktor itu mempengaruhi sebesarnya pajak aktual tak berbayar tiap bulan, dilakukan pencatatan selama 10 bulan dengan data ditunjukkan pada tabel berikut. Dari tabel di atas muncul pertanyaan. Dari tabel, mohon maaf sebelumnya, akan saya ulangi lagi. Dari tabel di atas diminta untuk mencari persamaan regresi linear bergandanya. Di sini kami menggunakan RStudio untuk menghitung regresi linear berganda, di mana yang akan kami hitung ialah linear modelnya. Selanjutnya yang akan dihitung yaitu summary-nya. Di sini kami menggunakan taraf nyata 5%. Terlihat cuma satu variabel X yang signifikan terhadap taraf nyata 5%. Di sini juga terdapat statistik residual sebesar 9,411 dengan derajat bebas 2 dan 7. Dan p-value-nya 0,01037. Kemudian, untuk menentukan apakah variabel bebas X1 dan X2, menggunakan uji F, di mana hipotesis H0 tidak ada pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y, sedangkan H1 ada pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap Y. Tujuan uji F adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh signifikan variabel bebas X1 terhadap variabel Y. Bisa dilihat di sini terdapat alfa sama dengan 0,05 atau 5%. Dan derajat bebasnya 2 hingga 7 didapat dari K min N, N min K. Di mana jumlah sampel sama dengan 10 dan variabel X plus Y sama dengan 3. Hingga didapat F hitung 0,408. Di mana jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima. Sebaliknya,
Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Dan didapat F tabel sama dengan 4,74. Kesimpulannya, karena F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima sehingga tidak ada pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap Y. Kemudian, PIF dengan data regresi JKP 1,03508 dan JKK 1,03508. Nah, karena PIF kurang dari 10, maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas X. Di sini menggunakan fungsi BP-test, bridge pagan test. Didapatkan nilai data regresinya 0,57105, DF sama dengan 2, p-value-nya sama dengan 0,7516. Jika p-value-nya lebih dari alfa, maka terjadi homokedastisitas. Alfa sebelumnya sudah ditentukan 0,05. Nah, di sini kan p-value-nya sama dengan 0,7516, maka terjadi homokedastisitas. Kemudian di sini ada autokorelasi. Autokorelasi di sini ada Durbin-Watson test, didapatkan nilai data regresinya DW sama dengan 2,1815 dengan p-value sama dengan 0,6043. Jadi, karena p-value lebih dari alfa, maka tidak terjadi autokorelasi. Kemudian ada uji normalitas. Uji normalitas itu ada dua cara. Bisa gunakan Shapiro test dan Kiki plot. Nah, kalau menggunakan Shapiro test will normality test. Data pajak W sama dengan 0,96688 dengan p-value sama dengan 0,8606. Karena p-value lebih dari alfa, maka memenuhi asumsi normalitas. Yang kedua, bisa gunakan Kiki plot, seperti pada gambar tersebut. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada rekan Fariza Afika. Selanjutnya, pada materi K-nearest neighbor atau KNN ini akan disampaikan oleh saya sendiri. K-nearest neighbor atau tetangga terdekat K merupakan sebuah metode klasifikasi terhadap sekumpulan data berdasarkan jarak K paling dekat. KNN ini termasuk dalam supervised learning, di mana hasil query instant yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas di kedekatan jarak dari kategori yang ada dalam KNN. Algoritma yang melakukan klasifikasi berdasarkan kedekatan lokasi atau kedekatan jarak suatu data dengan data yang lain. Berikutnya, konsep dasar dari K-nearest neighbor adalah mencari jarak terdekat antara data yang akan dievaluasi dengan K tetangga terdekatnya dalam data pelatihan. Jadi, K ini bisa bebas angkanya dari 1 sampai seterusnya. Namun bisa juga menggunakan sistem untuk mencari K paling optimalnya. Selanjutnya, penghitungan jarak tadi bisa dilakukan dengan 4 cara, dengan 4 konsep, yaitu Euclidean, Manhattan, Minkowski, dan Mahalanobis. Dan yang akan digunakan nanti pada contoh soal yaitu konsep Euclidean, konsep yang paling sering digunakan. Terakhir, jumlah kelas yang paling banyak dengan jarak terdekat akan menjadi kelas di mana data evaluasi tersebut berada. Nah, ini 4 konsep perhitungan jarak.
Euclidean, Manhattan, Minkowski, dan Mahalanobis. Yang akan dipakai nanti adalah Euclidean. Jadi nanti di bawah tanda akar terdapat X dikurang X yang dievaluasi, lalu dikuadratkan, lalu ditambah dengan Y dikurang Y yang akan dievaluasi, lalu dikuadratkan juga. Ini adalah contoh soalnya. Saya bacakan soalnya. Terdapat beberapa data yang berasal dari survei 10 kakak di Kampung Durian Runtuh yang memiliki anak remaja kelahiran 2003 hingga 2005 tentang klasifikasi indeks massa tubuh. Apakah dia ideal atau tidak ideal? Bersamaan dengan dua atribut lainnya, yaitu tinggi badan dan berat badan dalam sentimeter dan kilogram. Kemudian terdapat data remaja baru atau data yang akan dievaluasi nantinya dengan tinggi badan 159 cm dan berat badan 55 kg. Tentukanlah klasifikasi IMT remaja tersebut tanpa harus menghitung dengan rumus IMT aslinya dengan menggunakan KNN. Dengan K diketahui 4. Jadi ini tabel data atau data trainingnya yang akan dipakai. Terdiri dari 10 data. X1-nya itu tinggi badan, X2-nya berat badan, dan variabel Y-nya adalah indeks massa tubuh. Selanjutnya, penyelesaian. Terdapat 3 langkah untuk menyelesaikannya, mulai dari langkah pertama. Langkah pertama yaitu menghitung jarak antara data yang akan dievaluasi, data remaja baru tadi, dengan data tabel atau data training dari 10 kakak tadi. Mengurutkan jarak terdekat sampai urutan ke K sama dengan 4 dan mengklasifikasikannya. Jadi di sini ada tabel baru yang ditambah dengan jarak Euclidean, urutan jarak termasuk KNN atau tidak, dan klasifikasi. Jadi tadi jarak Euclidean sudah diketahui rumusnya, didapatkanlah hasil ini bersamaan dengan data yang dievaluasi tadi 159,55, lalu diurutkan jaraknya mulai dari yang terdekat sampai yang terjauh. Didapatkan yang terdekat itu mili 4,4 dan jarak keempat terdekat yaitu pemiliknya Brian 10. Lalu diklasifikasikan termasuk KNN atau tidak. Ternyata yang termasuk KNN itu hanya 4 tadi sesuai dengan jumlah K-nya yang dipakai. Jadi yang termasuk itu tadi Millie, Jojo, kemudian Gigi dan Brian. Kemudian klasifikasinya sesuai dengan tabel data training, ideal, ideal, tidak ideal, dan ideal. Kemudian langkah kedua, memasangkan kelas yang bersesuaian. Jadi tadi sudah ditemukan 4 tetangga terdekat, yaitu 163,53 punya Millie, kemudian punya Jojo 155,50, kemudian punya Gigi 165,60 dan Brian 159 dan 45. Kemudian langkah ketiga atau terakhir, mencari jumlah kelas terbanyak dari tetangga terdekat tersebut dan ditetapkan kelas tersebut sebagai data yang dievaluasi. Sehingga diperolehlah tadi idealnya ada 3 dan tidak idealnya ada 1 dari Brian. Sehingga dari hasil tersebut dapat ditentukan bahwa remaja dengan tinggi badan yang dievaluasi tadi 159 dan berat badan 55 kg itu termasuk klasifikasi ideal. Diambil dari jumlah terbanyak. Ideal 3 versus tidak ideal 1. Baiklah, sudah sampai pada akhir presentasi. Namun sebelum saya dan rekan-rekan menutup presentasi kelompok 2 ini, saya akan memberikan kesimpulan sebagai moderator dari presentasi yang sudah tadi. Jadi kesimpulannya terdapat 2. Yang pertama, kesimpulan mengenai regresi linear berganda tadi ditemukan dari contoh soal bahwa dari UGF di mana tidak ditemukan pengaruh yang signifikan variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y-nya. Kemudian yang kedua mengenai KNN, K nearest neighbor, di mana data yang dievaluasi tadi, data remaja baru dengan tinggi badan 159 dan berat badan 55 kg, termasuk ke dalam klasifikasi KNN ideal.
Baiklah, itulah presentasi dari kami, kelompok 2. Saya dan rekan-rekan pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.